Salam Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam. Kita kembali bersyukur ada di hadirat Tuhan malam ini untuk mencari hadirat Tuhan dan wajah Tuhan. Baik Bapak dan Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan mulai pertemuan doa malam ini di Menara Doa Segala Bangsa. Selamat bergabung buat yang di ruangan Zoom ataupun yang di YouTube. Kita akan mulai pertemuan malam ini dengan temanya adalah Financial Miracle Night. Saya mau kesaksian. Silakan Ellen. Ya, Ellen bersaksi nih. Ya, malam semuanya. Saya mau kesaksian tentang berkat finansial yang saya terima setelah saya mengenal Pak Hebron dan MDSD. Jadi di bulan April tanggal 3, saya tuh diajarin sama Pak Hebron doa peperangan untuk bisnis ya, untuk usaha saya gitu. Terus saya doain dengan rajin tiap pagi dan malam, itu nggak pernah bolong. Terus nggak lama dari saya setelah doa peperangan itu, saya tuh dapat tender langsung yang lumayan gede angkanya, dan itu tuh benar-benar saya nggak pernah memikirkan gitu ya bisa dapat project itu tiba-tiba gitu, apalagi kala lagi begini. Kayaknya agak mustahil gitu ya kayaknya kalau dipikir pakai logika manusia, tapi saya mendapat tender itu. Terus selama tender itu berlangsung, dari penawaran harga sampai bisa deal itu, saya tuh minta tuntunan Pak Hebron, saya didoakan juga. Terus Pak Hebron tuh arahin saya, tuntun saya gimana cara doanya ke Tuhan gitu ya, untuk minta biar project ini tuh bisa sampai goal gitu. Terus pokoknya saya doain tiap hari doa peperangan itu. Terus saya penyembahan juga tiap hari, saya doakan dengan penuh iman gitu. Dan cepet banget mendekati akhir April itu ternyata tendernya itu goal gitu, dan saya mendapat project itu. Saya tuh seneng sekali gitu ya. Saya udah kesaksian kemana-mana gitu kan. Saya kasih tahu ke teman-teman, ke orang-orang dekat saya gitu, doa peperangan ini gitu. Kayak saya pengen bersaksi bahwa ini benar-benar Tuhan baik banget, Tuhan yang kasih saya gitu semua berkat finansial ini. Terus kemudian setelah itu Pak Hebron tanya, saya mau nggak pelayanan di acara Financial Night ini. Terus saya langsung bilang, mau Pak, saya mau melayani gitu kan di MDSD. Terus saya ingat, saya catat 9 Juni hari Rabu itu pelayanan pertama saya di online lewat Zoom kan di MDSD ini. Saya bantu jadi operator ibadah di pagi dan malam. Tadinya tuh saya agak sempat ragu gitu, ibadah pagi saya bisa nggak ya, soalnya agak bentrok sama jam kerja saya gitu. Tapi saya komit, saya putusin, saya mau cari Tuhan dulu, saya mau mendahulukan Tuhan dulu, baru pekerjaan saya gitu. Karena saya percaya ketika kita mengejar Tuhan, si pemberi berkat itu, maka semuanya akan ditambahkan kepada kita. Terus kemarin kan juga kan ketika ibadah malam, Bu Julia juga ada bilang satu ayat, 2 Tawarik 26 ayat 5, yang firmannya itu, ia mencari Allah selama hidup Zakaria, ia mengajarnya supaya takut akan Allah, dan selama ia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Jadi ayat ini saya pegang terus, cari Tuhan dahulu, maka Tuhan akan membuat usaha saya, apapun yang saya kerjakan itu berhasil. Terus itu kan tanggal 9 Juni pelayanan pertama kali. Besoknya tanggal 10 Juni salah satu toko online, salah satu usaha saya itu kebanjiran order. Itu pelanggan banyak banget gitu, beli. Bener-bener dari tanggal 10 sampai hari ini masih rame banget. Itu bener-bener ramenya tuh tidak seperti biasanya gitu ya. Sampai hari Minggu aja rame. Biasa tuh padahal kalau di dunia per-online di Jakarta gitu ya, selama saya menjalani bisnis, biasa tuh hari Minggu tuh orderan sepi. Itu menjadi suatu misteri, nggak tahu kenapa gitu. Tapi ini enggak. Minggu aja sampai chatting tuh yang ngomong order banyak banget gitu tuh, sampai ya seneng dan kewalahan juga, tapi seneng gitu. Terus customer yang beli itu pun juga biasanya belinya satu gitu ya. Ini sekali beli, wah bisa belinya sampai banyak gitu ya.
satu customer bisa beli 4, 5, terus udah beli lagi gitu kan. Terus pelanggan lama pun juga datang beli lagi. Udah gila, saya benar-benar merasa Tuhan itu benar-benar dahsyat. Saya sangat bersyukur banget, saya sangat terberkati sekali gitu. Makanya saya udah janji saya harus kesaksian deh pokoknya gitu ya, agar teman-teman semuanya tuh yang dengar ini tuh bisa mengalami juga gitu berkat kelimpahan yang benar-benar kayak hujan deras ini nih dari Tuhan nih, berkat dari Tuhan. Pokoknya intinya kalau kita rajin cari Tuhan gitu ya, seperti orang yang lapar, kita tuh tidak akan pernah kekurangan, yang ada malah berkelimpahan gitu. Saya sangat merasa terberkati banget gitu, dan senang banget bisa melayani di MDSB gitu ya, mengenal MDSB, dimentorin sama Pak Hebron, terus bertumbuh tiap hari bisa ibadah sama-sama teman gitu kan, di komunitas ini jadi punya teman baru gitu. Saya senang sekali deh gitu. Itu aja sih dari saya. Tuhan. Saya mau kesaksian sama sih seperti Ibu sahabat tadi tuh. Saya mau kesaksian, saya ya Ibu Helen. Saya kan pernah bilang minta Pak Hebron untuk berdoa karena saya sebagai sekretaris panitia penerimaan mahasiswa baru untuk jalur secara seluruh di Indonesia. Waktu itu kan saya bilang saya agak takut soal internet, jangan sampai ketika ujian online internetnya itu tidak jadi gitu, karena kan kasus di Papua sama di Kupang itu yang menjadi masalah. Tapi waktu didoakan sih Pak Hebron bilang tidak ada masalah dengan itu. Lalu saya juga sempat takut jangan sampai pada saat ujian 2 hari berturut-turut itu server down, karena tahun kemarin pengalaman dari perguruan tinggi yang lain yang menjadi host juga itu servernya down. Nah, tapi puji Tuhan 2 hari pelaksanaannya itu server tidak down, sama sekali tidak down. Padahal kami sudah takut. Pendaftar itu sekitar 2020 orang, ujian dalam hari yang sama, waktu yang sama. Puji Tuhan banget itu tidak down sama sekali. Dan itu memang sangat-sangat membuat saya, aduh puji Tuhan, bergabung di MDSB, didoakan, dan banyak berkat yang diterima. Hal yang saya pikir itu tidak mungkin itu jadinya mungkin gitu. Jadi memang saya mengucap terima kasih betul. Saya dapat banyak hal. Kemudian juga pastor pernah berdoa saya akan terus dipakai, dan terkait dengan promosi saya juga mau bilang saya sudah dapat info bahwa saya juga akan dipromosi karena kami pejabat, saya pegang jabatan jabatan kali ini nih Kasubag akademik, tapi kami harus dapat jabatan fungsional. Kemarin sudah diinfo mungkin Juni ini saya dilantik lagi menjadi pejabat fungsional. Terima kasih, saya rasa sangat terberkati dengan hadir di MDSB. Banyak hal yang saya rasa tidak mungkin itu sangat mungkin bagi saya begitu, karena Tuhan yang memang sangat-sangat membantu. Kemarin juga saya hari Selasa saya sangat agak down karena dari pagi saya mendapat masalah, sempat kecelakaan, saya sampai bikin status di WA, kalau tidak ada Tuhan saya tidak mungkin seperti ini. Selama hari Selasa itu banyak banget masalah, tapi masalah yang sebenarnya saya tidak bisa menyelesaikan, tapi tiba-tiba masalah itu jadi dan dia langsung selesai hari itu. Makanya saya bersyukur kemarin itu, puji Tuhan banget, kok bisa ya, padahal saya tidak mampu gitu, tapi puji Tuhan semua itu bisa terjadi. Mungkin itu saja, terima kasih. Shalom Leni, silakan. Ya, shalom semua. Saya mau bersaksi tentang orderan saya ya. Saya kan bisnis kuliner online gitu ya. Jadi suka buka-buka PO gitu untuk makanan, jenis-jenis makanan tertentu gitu ya. Selain menu utama saya kan adalah makanan khas Palembang ya, pempek gitu. Nah, tapi saya suka juga buka yang lainnya gitu. Jadi saya cerita 10 hari yang lalu lah, kurang lebih ya 2 minggu yang lalu saya tuh ada buka PO minuman ya, minuman yogurt, es kacang merah yang kekinian lah gitu. Nah, itu saya ambil dari ada suppliernya gitu. Saya buka untuk 10 hari lah gitu ya. Nah, kemarin itu waktu di awal-awal waktu saya buka PO, jujur saya cuma ngandalin para reseller aja istilahnya yang kerja gitu ya. Karena saya mau ngabisin waktu saya
buat ya semenjak ada MDSD ya, saya pagi malam gitu saya ikutin ibadah ini. Aku percaya misalnya waktu aku investasi waktu buat ibadah, buat mencari Tuhan tuh nggak akan sia-sia gitu ya. Jadi ya kemarin aku ngandalin reseller gitu. Nggak taunya menjelang tutup PO, menjelangnya 2-3 hari lah gitu tutup PO, ini reseller cuman dapatnya sekitar 14 cup dari target yang harus aku capai itu adalah 48 cup gitu ya. Karena dari supplier aku dikenain kuota minimal orderan gitu ya. Jujur waduh gimana ini gitu ya, agak deg-degan karena waktu mepet juga, tinggal 2 atau 3 hari lagi gitu kan ya, dimana saya harus mencari gitu ya orderan yang baru hanya masuk belum mencapai 50%-nya gitu. Terus waktu hari kapan itu Pastor Hebron ada bilang misalkan kita berdoa lagi mau mencari orderan, kita doain dulu gitu kan. Nah udah aku praktekin gitu ya, aku sebelum cari orderan, sebelum jariku ini memencet istilahnya mencari orderan kemana-mana, aku berdoa, Tuhan biar Engkau memberikan aku hikmat-Mu kemana aku harus mencari orderannya ini gitu ya. Jujur secara manusiawi aku kayaknya nggak mampu gitu, karena waktu cuma 2 hari lagi, sedangkan omset aku istilahnya masih belum tercapai banyak gitu. Ya udah, tapi aku berserah aja sama Tuhan. Aku bilang, Tuhan, aku percaya. Orang yang percaya kepada Tuhan itu tidak akan dipermalukan. Aku akan mencapai target ini. Amin. Bahkan mungkin akan lebih gitu ya. Padahal nggak tahu tuh, belum action gitu ya. Ya udah, akhirnya aku ya japri gitu ya teman-teman. Aku pasang posting di grup-grup gitu ya, semuanya gitu. Ya puji Tuhan, dalam 2 hari ya, ternyata aku mencapai lebih daripada target yang harus aku tutup. Jadi yang harusnya itu 48, aku ketutup 65 cup. Semua teman bilang, wah hebat lu. Aku bukan saya yang hebat, semua karena anugerah Tuhan. Amin. Ya, secara saya nggak nyangka gitu ya bisa dapat segitu gitu ya. Di mana link saya teman-teman saya juga nggak terlalu banyak gitu. Tapi puji Tuhan, Tuhan itu baik banget. Tuhan membuat usaha saya itu dipermudah gitu ya. Jadi dari orang-orang yang saya japri, dari 100% misalkan yang saya japri, itu 90% pada pesan gitu ya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus luar biasa, Tuhan Yesus amazing. Terima kasih, sekian dari kesaksian dari saya. Semua kemuliaan buat Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Ya, saya mau bersaksi betapa dahsyatnya Tuhan itu ya. Beberapa hari yang lalu, tanggal 21 Juni itu, saya japri Bapak Gembala, Pak Hebron. Saya bilang, Pak, saya udah di-invite Bu Jessica untuk itu di pasukan Buyung. Boleh Bapak doain saya, Pak? Pokoknya itu kan saya minta urapan. Saya bilang, doain saya urapan dari Tuhan. Jadi Bapak doain saya waktu itu sementara Zoom, tapi Bapak doain saya lewat WhatsApp. Ya, puji Tuhan, saudara-saudara, Bapak Ibu, sungguh luar biasa ya apa yang terjadi hari ini itu. Saya itu sampai sudah tidak bisa berkata-kata lagi. Hari ini kan basically my job ya. Hari ini tuh hari saya cuci mobil ya. Terus kalau cuci mobil itu kita kan harus ke bawah, itu nggak ada shelternya, jadi tempat terbuka gitu. Shelternya cuma setengah, jadi sebagian mobil itu di luar. Jadi kalau hujan itu kan otomatis kotor lagi kan kalau mau cuci, jadi ya. Jadi waktu itu sebelum saya ke bawah, tadi 1:30 kan itu, bos saya bilang, Shirley, ini udah gelap loh, itu udah drizzling katanya, udah rintik-rintik. Ya mending gak usah cuci lah. Saya bilang enggak Bu, tetap saya harus cuci karena sudah 3 minggu loh nggak cuci
kotor banget Bu mobilnya. Saya bilang gitu, saya tengok aja, saya udah nggak berani sentuh karena udah kotor. Terus ini kan udah mau hujan, nanti gimana? Percuma kan kamu cuci, terus hujan nggak Bu? Hujannya akan pergi, hujannya akan berhenti. Oh, how can? Saya bilang, bisa lah Bu. Itu dengan percaya sekali ya. Saya juga itu di luar itulah. Saya gimana ya? Itu otomatis keluar dari mulut saya. Bilang, enggak lah. Saya berdoa hujan itu pergi Bu. Hujan itu akan pergi, akan berhenti, dan saya tetap akan cuci mobil hari ini. Udah, oke. Tapi kalau seandainya kamu lagi cuci ya, terus hujan, kamu berhenti aja. Saya bilang enggak Bu. Hujannya akan berhenti, bukan saya. Terus saya langsung bilang, iya, tapi bagaimana mungkin? Dia masih belum percaya kan? Saya bilang, oke. Saya bilang ya, saya pakai bahasa Inggris lah, karena ada dia di situ. Jadi saya bilang, in the name of Jesus, rain, move away from here. Today, I want to wash the car. So, I ask about Father God to stop the rain and rain move away from here. In the name of Jesus, I pray. Hallelujah, amen. Dia langsung itu ya, tercengang-cengang gitu. Dan saya langsung turun ke bawah. Saya turun ke bawah, saya cuci. Selesai itu saya balik lagi. Saya udah nggak kepikiran. Sampai selesai itu kan padahal udah rintik-rintik kan. Terus langit itu udah gelap sekali. Saya balik ke atas. Dia bilang gini, wah hari ini panas sekali ya. Hari ini panas sekali. Saya bilang ini. Iya, tadi Ibu bilang mau hujan, sekarang Ibu bilang panas. Betul kan saya bilang, Bu? Betul kan saya bilang hujannya akan berhenti? Iya ya. Wah, so amazing, you know. Ya, kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus itu, Bu. Tidak ada yang tidak mungkin, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dia bilang, iya, benar banget, Bu. Benar banget kamu bilang. Lihat, ini udah panas sekali. Tadi kan udah gelap sekali, udah rintik. Jadi saya bilang, iya, Bu, apa yang kita minta di dalam nama Tuhan Yesus, Bu, itu pasti Tuhan akan dengar, Tuhan akan kabulkan, dan Tuhan tahu Tuhan tahu kebutuhan kita, Bu. Jadi kalau kita minta sesuai kebutuhan, itu pasti Tuhan akan berkati. Jadi sungguh luar biasa ya. Ketika kita mau berserah sepenuhnya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam segala hal, tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Saya bilang sama dia, nothing is impossible for God, Mom. Everything is possible. Amin. Haleluya. Dan luar biasa ya, Bapak. Pak Hebron memberkati saya itu dengan urapan doa. Sungguh luar biasa. Ketika saya mempraktekkan itu dalam kehidupan sehari-hari, Tuhan Yesus, Roh Kudus bekerja luar biasa. Haleluya. Semoga ini boleh menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Shalom, selamat malam. Shalom. Terima kasih buat pengurus MDSB dan buat Bapak Hebron juga, dan seluruh para hamba-hamba Tuhan semuanya yang saya hormati. Saya bersyukur pada saat hari ini, walaupun saya jarang ketemu, saya hanya menikmati dalam tayangan YouTube, tapi hari ini saya bersyukur saya ada undangan ikut MDSB secara langsung, dan saya ingin menyaksikan saat hari ini pertolongan Tuhan buat saya pribadi dan buat keluarga saya. Ini nyata, saya pada waktu kemarin sekitar hampir 2 minggu atau 3 minggu lebih yang lalu, itu memang persoalan kecil. Saya sebagai seorang sekolah teologi saat hari ini ada di SD Tiberia Salatiga, yang saat ini yang sedang sekolah, dan anak saya sekolah juga. Waktu itu anak saya mau ujian, dia membutuhkan uang sekolah saat hari itu. Saya katakan, Tuhan, aku hamba-Mu, aku tidak punya pekerjaan, aku tidak punya keuangan, deposito saya pun tidak ada, saya punya ATM kosong. Saya katakan, saya bagaimana untuk membayar uang sekolah anak saya katakan pada waktu itu. Jadi pada waktu itu saya berdoa, Tuhan, aku serahkan kepadamu, aku percaya, aku hamba-Mu Eli, Engkau memberkati dengan Engkau suruh burung-burung gagak memakan daging yang rakusnya bukan main, memberkati imam-Mu di Sungai Kerit. Aku saat hari ini ada di Berea, aku butuh uang untuk bayar uang sekolah anakku.
untuk sekolah anakku yang sangat butuh. Dalam waktu 3 hari 4 hari ini dia harus membayar uang sekolah. Saya berdoa, saya selesai, habis itu saya berdoa tentang topi-topi 2 saya pada waktu saya berpuasa itu. Puji Tuhan, pada waktu yang akan ditentukan pada hari Jumat itu, saya diberkati hamba Tuhan dari pastor saya yang dari Malaysia. Dia memberkati pas apa yang dibutuhkan anak saya pada waktu itu, uang sekolahnya 2 bulan. Ada juga urusan yang lainnya untuk keperluan dia cukup semuanya. Jadi saya berkata, Tuhan terima kasih, Engkau betul-betul Allah kami yang hebat, Allah kami yang luar biasa. Aku yang sekolah, saya yang sekolah saat hari ini, saya pun diberkati, saya pun dibekali hamba-Mu yang luar biasa. Saat ini yang masa dalam keadaan lockdown, mungkin orang menjerit, tapi aku bersyukur Tuhan Kau menaruh orang-orang yang terbaik, dan aku juga berdoa kiranya Tuhan memberkati mereka semuanya. Dan ini saya saksikan juga yang kedua, selama saya ada di STT Berea ini juga, saya tidak tahu bagaimana luar biasanya Tuhan dengan anak saya 5, orang-orang berpikir bagaimana uang sekolahnya, bagaimana kebutuhan-kebutuhan dasarnya, ya kan? Tapi saya bersyukur kepada Tuhan. Tuhan itu baik. Tuhan itu luar biasa. Amin. Tuhan suruh saya masuk ke sekolah hamba Tuhan STT Berea ini, sekolah teologia, dengan harapan saya menjadi hamba Tuhan. Jadi saya katakan kepada saudara-saudara, jikalau para pedagang mengalami masalah pailit, ingat ada Tuhan, ada Yesus Kristus yang sanggup membuka tingkap-tingkap langit untuk memberkati kita semuanya. Amin. Puji Tuhan, Pak Bambang. Itulah sedikit, mungkin hal ini sepele bagi Bapak Ibu, tapi ini saya katakan, saya sangat bersyukur sebagai seorang hamba Tuhan yang tidak punya pekerjaan, yang tidak punya deposito, yang tidak punya keuangan. Nah, saya bisa sekolah 4-4-nya, 5 yang mau sekolah, Tuhan cukup semuanya. Saya katakan Allah luar biasa. Mari kita akan masuk ke dalam firman. Waktu dan tempat kami persilahkan Bapak Dennis Firmansyah. Terima kasih Lilian, terima kasih Pastor Hebron. Mari kita tundukkan kepala. Bapak di surga, terima kasih yang luar biasa malam hari ini. Kami sungguh diberkati dengan kesaksian-kesaksian yang sederhana namun jelas mengkonfirmasi bahwa Engkau adalah segala-galanya. Engkau terlalu baik, teramat baik bagi kehidupan kami, Bapak. Terima kasih, Bapak. Kami masih diberikan kesehatan yang prima sampai detik ini. Terima kasih, Tuhan Yesus. Sebentar hamba-Mu akan bicara sedikit tentang lompatan finansial. Kiranya Engkau memimpin pembicaraan ini dari permulaan, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih, Bapak. In Jesus' name we pray. Amen. Terima kasih Bapak Ibu yang saya hormati. Saya mau lapor sama Pak Pastor Hebron nih. Sebenarnya saya udah nggak perlu nggak perlu sharing, itu semua tadi itu udah keren banget itu. Itu lompatan finansial semua ya, dari Ibu Ellen, dari siapa lagi itu tadi, ada beberapa ibu ya. Jadi itulah yang sebenarnya apa ya? Semakin lama ya dengan situasi pandemi ini, semua tabir-tabir yang kita nggak lihat menjadi terbuka. Ya, waktu Pastor Benjamin minta saya bicara, saya juga bingung kan, orang udah sering bicara financial freedom, financial breakthrough, ya kan. Waduh, saya bilang apalagi nih, breakthrough udah, freedom udah, saya juga bingung deh. Terus tiba-tiba Roh Kudus ingatkan saya, ya udah katanya Roh Kudus, jangan freedom, jangan breakthrough. Lalu saya nanya, apa dong Roh Kudus? Udah itu aja, leapfrog katanya. Apa kayak kodok itu loncat. Nah udah langsung saya langsung ambil WhatsApp saya langsung kasih ke Pastor Benjamin. Nah jadi
Kalau tadi kita dengar kesaksian-kesaksian itu ya, itu sebenarnya contoh. Ya, nggak perlu yang canggih-canggih barangkali. Grup ini mau bikin apa, hotel baru atau apa, atau barangkali yang lebih canggih lagi, atau airport lah, pelabuhan lah, apalah. Ya itu urusan negara aja, biarin aja ya, biar negara pusing untuk lompatan finansialnya. Kita jangan yang begituan, kita juga bingung nantinya ya, karena situasi seperti ini, apalagi hari-hari ini kita kalau baca atau dengar medsos itu, jujur kadang-kadang kita nggak bisa tidur, ya kan? Makin nggak jelas, korban yang terpapar makin banyak gitu ya, dan herannya sulit ya untuk mendisiplinkan orang ya gitu. Termasuk juga saya udah pernah cerita bahwa ipar saya dan anaknya juga kena gitu ya. Padahal dia juga orang yang sangat tidak sembarangan lah gitu, kemana-mana atau apa. Tetapi itulah yang terjadi. Nah, yang lucu juga kan sekarang ini, kalau dulu kita bikin hotel booking kan, kalau mau pergi kemana-mana. Kalau perlu bintang 5, bintang 6, ya kan, bintang 7 seperti background saya itu di Burj Al Arab itu di Dubai itu ya. Nah, sekarang yang di booking adalah rumah sakit. Aneh kan nih, ini terbalik-balik ini dunia ini sudah. Ya. Kita jangan sampai begitu deh. Kita nggak perlu rumah sakit ya. Kita perlunya, haleluya. Ya, kita perlunya di template ini aja. Ayo tadi ibu-ibu yang bapak-bapak yang belum dulu mungkin masih bingung mau berdoa gitu ya. Nah, sekarang ayo sisihkan waktu yang berharga dalam hidup kita itu ya. Nggak akan rugi. Sama dulu juga saya males kok berdoa. Jujur aja ya. Tapi makin lama kita makin mengerti ya. Doa adalah saluran buat kita menyampaikan sesuatu kepada Tuhan gitu ya. Kalau tanpa doa terus bagaimana? Mau pakai apa caranya? Sebab sampai hari ini kita nggak tahu nomor WhatsApp Tuhan Yesus kan, begitu. Jadi kalau nggak tahu nomor WhatsApp-nya, bagaimana kita kirim berita? Ya kan, satu-satunya cuma doa. Nah, kadang-kadang teknologi kan sepertinya bisa menyelesaikan segala-galanya, tapi Tuhan izinkan loh, nggak bisa kita WhatsApp Tuhan Yesus, ya kan? Coba kalau Tuhan Yesus punya nomor WhatsApp, pusing juga Tuhannya. Ya, siapa dulu yang mau dijawab nih? Kan seperti itu, ya. Nah, jadi apa sih yang dimaksud lompatan finansial? Lompatan finansial yaitu tadi. Ibu siapa tadi ya yang targetnya mesti jualan itu. Nah, itu ibu itu. Nah, jadi buktinya dia khawatir sedemikian rupa, ordernya nggak bisa tercapai kuota ya, tadi disebutnya kuota ya. Ternyata kuota bukan internet aja ya, jualan juga pakai kuota gitu. Nah, akhirnya apa? Terjadi lompatan kan? Tanpa disadari. Siapa sih yang memenuhi lompatan itu? Itu jujur. Kadang-kadang kalau orang nggak percaya, itu kita ngomong sampai berbusa pun nggak ada guna. Tapi bagi kita yang percaya, kita paham bahwa semuanya itu dari Tuhan. Ya, kita setengah mati, orang pikir ini, pikir itu. Jujur, kita kan udah berapa? 1,5 tahun hampir ya untuk masalah pandemi ini. Buktinya ya kita masih sehat-sehat aja tuh, ya. Nggak ada kekurangan apapun, nggak berlebihan. Dan ingat, bukan berarti ikut Tuhan tuh pasti jadi orang kaya atau apa, nggak. Ya, tapi kalau jadi orang kaya juga silakan, nggak dilarang, ya. Kan yang di Alkitab yang tidak boleh adalah cita akan uang, bukan uang nggak masalah. Amin. Ya. Dan jangan diputar-putar nih bahwa uang seolah-olah orang Kristen nggak boleh kaya, itu salah. Silakan aja orang Kristen kaya. Masalahnya, nah ini yang penting. Kalau udah kaya mau ngapain? Ayo, itu yang paling itu. Kita bertanya sama diri kita sendiri. Andai kan Tuhan memberikan kita kekayaan, kita mau ngapain? Ya, ini yang paling penting. Nah, jadi
nggak ada yang salah ya seperti itu, bahwa Tuhan memberkati kita dan sebagainya. Oleh karena itu saya ingin share aja ada beberapa ayat yang mudah-mudahan menguatkan, sehingga kita bisa mengerti di tengah kesusahan, di tengah tantangan, di tengah kesulitan, bahwa Tuhan ternyata nggak meninggalkan kita. Ya, silakan siapa yang tadi ya, Ellen ya, Ellen bisa bantu Ellen? Ya, ini ayatnya. Thank you Ellen. Jadi Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Ini saya rasa kita udah sering baca ya, tapi nggak apa-apa. Yang nomor ayat ke-7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Nah, tadi dari kesaksian-kesaksian ini sebenarnya sudah terjawab ya, dengan Ibu Shirley, Ibu Ellen, siapa lagi itu tadi ya. Ya ini udah saya nggak usah cerita lagi, udah clear ya. Kesaksian yang nyata ya, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan ya, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Nah, kalau yang ekstrim ada sebenarnya. Ada kalau orang-orang tertentu ya, golongan tertentu barangkali yang masih belum mengenal Tuhan, diberkatilah orang yang mengandalkan setan, yang menaruh harapannya pada setan. Yang kayak begitu banyak juga yang seperti itu ya, tetapi akibatnya akan sangat fatal. Oleh karena itu kita ikutin aja ayat ini ya. Yang ayat 8. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Haleluya. Ini ayat ini kalau mau dijelasin bisa 2 jam sendiri ya. Saya pikir nggak perlu seperti itu. Bapak-bapak ibu-ibu sudah sangat paham ayat ini. Nah, ayat-ayat tadi sebenarnya pegangan yang sangat menguatkan kita, karena hidup kita sebenarnya jujur. Siapa sih kita ini sebenarnya? Kita ini bukan siapa-siapa. Jadi kalau sombong pun nggak ada gunanya ya. Tadi saudara saya Bambang Sian sudah memberikan kesaksian ya, luar biasa, bukan dia nggak punya apa-apa tapi anaknya bisa sekolah dan seperti itu ya. Kadang-kadang orang dunia akan bilang lucu-lucu ya, tapi inilah kenyataannya. Nah, tapi juga jangan salah mengerti kalau bilang berserah kepada Tuhan dan sebagainya, kita harus melakukan bagian kita. Ini yang paling penting ya. Seperti tepuk tangan itu ada 2 tangannya. Bisa nggak tepuk tangan saat cuma 1? Nggak bisa. Ya, itu bukan tepuk tangan namanya, tepuk angin namanya. Nah tuh Ibu Maritina tepuk tangan itu ya. Nah jadi kalau cuma 1 itu tepuk angin namanya, bukan tepuk tangan. Nah, kita perlu melakukan bagian kita. Contoh bagian kita apa sih? Ya, nggak males ya, lalu juga inovatif, kreatif, kalau bikin janji tepat waktu ya, tidak seenaknya aja gitu. Ada yang pesen minuman atau makanan, iya, tapi nggak dikirim begitu ya. Nah ini contohnya sepertinya tampaknya sepele ya, tapi di dalam bisnis sekarang yang begitu rupa kompetitifnya, itu sangat berpengaruh. Saya ingat belum lama, mungkin 1-2 bulan lalu ya, ngelihat nggak tahu, saya lupa, di TikTok di medsos gitu, ada satu makanan bakmi di Mangga Besar. Nah, saking melihatnya sangat menarik, akhirnya pergi juga lah saya sama istri saya, belilah itu bakmi itu di situ ya, dan memang cukup banyak yang ngantri dan sebagainya. Dan saya perhatikan ini dikelola oleh orang-orang muda gitu ya. Mungkin tadinya papa mamanya yang punya bisnis ini, tapi sekarang sudah anak-anaknya yang ngurus, dan tentunya stylenya berbeda ya. Nah,
mereka cara menyajikan makanannya itu juga tentu sudah berbeda dengan orang tuanya, begitu ya, lebih modern, lebih resik dan sebagainya. Nah, itulah bagian juga dari bisnis ya. Bisnis juga perlu inovasi apa saja yang kita bisa lebih hemat, lebih efisien dan sebagainya. Dan itu terus-menerus harus kita latih, gitu. Tidak bisa kita cukup happy aja ya, atau bahasa Inggrisnya lebih enak saya menyebutkan complacent. Ya, sudah nggak mau ngapa-ngapain lagi. Apalagi kalau sudah laku makanannya atau apanya, jadi nggak mau melakukan penemuan yang baru. Nah, itu juga tidak benar. Ya, harus kita lakukan yang terbaik. Nah, lompatan finansial itu sebenarnya nggak terlalu sulit ya kalau kita bisa mengerti. Nah, kalau di bisnis yang agak besar-besar barangkali tentu skalanya, kompleksitasnya juga berbeda ya. Dan memang nggak mudah di saat-saat seperti ini. Kita sudah tahu seperti banyak sekali airline yang hampir bangkrut ya semuanya ya. Ini sesuatu tantangan yang luar biasa. Karena apa? Karena orang nggak berani terbang ya, orang nggak berani bukannya hanya nggak berani, nggak bisa terbang karena nggak diberikan visanya dan lain-lain. Nah, jadi oleh karena itu mari kita terus mengandalkan segala kehidupan kita ini kepada tangannya saja, karena memang itulah satu-satunya harapan di tengah situasi seperti ini. Dan banyak sekali orang di sekeliling kita yang susah ya, termasuk barangkali saudara-saudara kita. Kita perhatikan susah sekali ya. Nah, bagaimana caranya ya? Kita harus bantu mereka semaksimal mungkin. Nggak mudah. Kadang-kadang mungkin saya udah pernah share, kita lebih suka dengar suara iblis ya. Maksudnya begini, kalau ada yang mau minta tolong, kita selalu bilang itu orangnya malas, nggak perlu dibantu, ya, seperti itu. Ya, padahal barangkali memang betul-betul sesungguhnya mereka sungguh membutuhkan bantuan kita. Nah, jadi itu yang saya pikir ayat-ayat tadi menyampaikan sudah didukung dengan kesaksian yang luar biasa tadi dari kekasih-kekasih kita yang ada di platform ini ya. Mungkin ada Ellen next ayat ada nggak? Ada dua lagi atau 3 lagi? Nah, ini juga penting ya, Matius 5 ayat 8 ini, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Ya, saya ulang ya. Berbahagialah, Matius 5 ayat 8, demikian firman Tuhan, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Artinya apa? Kalau hati kita nggak suci, kita nggak bisa ngelihat Allah. Ya, ini yang ngomong bukan saya, ini ayat yang ngomong. Nah, jadi mau lihat Allah, silakan ditutup Ellen. Mau melihat Allah simple aja. Ya, bikin hati kita suci. Kalau nggak kelihatan berarti masih belum ada yang belum beres dengan hati kita. Ya, itu yang pesannya dari ayat tersebut, sehingga kita bisa lebih mengerti bahwa kehidupan kita itu, saya selalu sharing ini berulang-ulang, bahwa hidup kita tuh ada yang punya. Nggak usah takut. Oh, Pak Denis ngomong gampang. Mungkin Bapak uangnya banyak, kan kayak gitu kan pasti reaksinya. Enggak seperti itu. Saya juga bukan dari keluarga orang kaya, saya juga berjuang ya. Kalau saya bisa sampai hari ini, sejujurnya itu hanya karena kebaikan Tuhan. Kalau mau cerita bisa 2 hari saya bisa baru selesai ya, bagaimana saya berjuang dengan jatuh bangun yang luar biasa. Apabila sampai hari ini saya masih seperti ini, jujur 100% semata-mata kebaikan Tuhan. Ya, nah jadi itu yang paling penting dari keseharian kita, dari hidup kita, bahwa nggak usah takut, hidup kita ada yang punya, ya.
Karena kalau udah ada yang punya, itu pasti yang punya tidak akan tidak akan mengecewakan, tidak akan mengabaikan, tidak akan meninggalkan kita. Oh, pasti ada yang bilang gini, enggak Pak, saya kok susah ya, katanya susah terus. Oh, begini salah, begitu salah, mau buka ini bisnis salah, itu salah, dan sebagainya. Ya, kadang-kadang salah atau gagal itu sebenarnya bukan kiamat ya. Karena tanpa salah dan tanpa kegagalan kita nggak mungkin berhasil. Kita nggak bisa membedakan yang gagal dan yang berhasil ya. Saya kira Bapak Ibu semua udah tahu, cari autobiografi orang-orang yang terkenal saat ini atau orang kaya, pernah nggak dia gagal? Pasti pernah ya. Karena dia gagal, dia tidak mau mengulanginya lagi, dan dia melakukan yang terbaik buat bisnisnya ke depan dan sebagainya, dengan lompatan pemikiran misalkan yang tentunya nggak banyak orang bisa mengerti, tetapi dia lakukan. Dan pastinya Tuhan akan memimpin mereka, kecuali mereka juga nggak percaya Tuhan. Banyak sekali sekarang juga orang-orang yang sangat berhasil dan nggak percaya Tuhan. Malah kita bingung kan, loh kok dia nggak percaya Tuhan malah lebih berhasil dari saya yang percaya Tuhan. Kan betul ya, kurang lebih ya. Nggak apa-apa. Ya, karena yang dipentingkan sebenarnya nanti pada saat kita menghadap Tuhan kita. Bukan yang ada di dunia ini. Yang ada di dunia ini bisa punya segalanya. Tetapi akhirnya punya segalanya, pulang bawa apa sih? Apalagi kena COVID. Ya, langsung dibakar dikremasi ya. Nah, ini yang lucu-lucu yang terjadi sekarang, bukan? Mau punya berapa pun uang, dan sekarang yang kena COVID juga dari segala golongan kaya, miskin, berpengaruh, tidak berpengaruh, semua kena. Dokter, hakim. Nah, saya juga bingung, ada baca di TV itu kok ada 20 orang hakim kena COVID. Nah, saya juga bingung. Maksudnya 20 tuh waktunya berbeda-beda atau enggak? Kalau waktunya bersamaan, jangan-jangan hakim-hakim ini makan bersama-sama mungkin gitu ya. Jadi seperti itu ya, kita menganalisanya, belum tentu benar kan, tapi karena beritanya seperti itu ya kita analisa sederhananya begitu. Nah, jadi terus percaya bahwa lompatan-lompatan itu jangan membuat kita patah semangat ya. Kita percaya semuanya juga akan ada waktunya dan kita akan diberikan kesempatan untuk melakukan yang terbaik. Mungkin Ellen ada satu atau dua lagi Ellen ayat. Nah, ini ayat ke favorit saya ya. Mungkin saya udah sering share di sini, Mazmur 73 ayat 1, Mazmur Azab. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya dan bagi mereka yang bersih hatinya. Ada dua komponen di sini. Tulus hatinya, bersih hatinya. Silakan tutup Ellen. Nah, dalam usaha kita, bisnis kita, ataupun kita bekerja barangkali, ayat tadi harus selalu menjadi acuan kita ya. Kalau kita bekerja ya kita harus tulus ya. Kalau kita bekerja kita harus bersih hati kita, nggak banyak lika-liku ya, tipa-tipu, mungkin seperti itu ya. Saya juga bekerja dari posisi yang sangat-sangat rendah ya. Saya ingat waktu itu, saya nggak tahu udah cerita, tapi kalau sudah nggak apa-apa. Saya masih tinggal di Bogor, jadi kerjanya di Jakarta Timur, di Klender gitu. Waktu itu saya baru pulang sekolah, di kuliah di Singapura. Bukan kuliah lah, ambil semacam non-degree program di Singapura. Lalu saya tiap pagi ikut dengan family saya yang kerja di Jakarta. Tapi dari Bogor itu saya cuma di drop di Cililitan, lalu di Cililitan saya naik oplet ke Klender itu. Nah, baju saya yang putih bersih langsung tiba di kantor itu udah kotor-kotor. Namanya juga naik oplet.
Ya, belum ada mungkin kayak sekarang bus yang AC itu tahun 70 berapa itu, 74, 75 mungkin. Ya, untung waktu itu nggak ada COVID. Kalau nggak saya pusing. Ya, kan duduknya mesti physical distancing sebagainya dan sebagainya. Nah, saya mulai dari seperti itu, ya. Bukan jangan lihat saya hari ini, Pak Denny hebat loh, ini mobilnya ini. Oh enggak, saya juga kalaupun saya punya rumah sekarang ini itu dari pinjaman perusahaan saat itu, ya. Ada, kalau enggak juga enggak kebeli rumahnya. Jadi enggak usah khawatir kalau yang belum kebeli rumah, ya nanti ada harinya. Rumahnya akan dikasih Tuhan dengan cara yang berbeda dan dengan cara lompatan finansial yang luar biasa. Nah, yang terakhir ayatnya, Ellen. Nah, ini nih ayat yang paling ampuh nih, ya. Kolose 3:23 ini sangat umum ayatnya. Apapun juga yang kita perbuat, ya kan? Perbuatlah dengan segenap hati kita seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saya ulang ya, Kolose 3:23. Apapun juga yang kita perbuat, perbuatlah dengan segenap hati kita. Ini kata segenap yang sangat luar biasa. Enggak separuh, enggak seperempat, ya, tetapi segenap. Ya, saya juga bingung, kok nggak ada seganjil gitu ya. Ternyata seganjil kan lucu gitu. Jadi memang mesti segenap, ya. Hati kita seperti apa nih? Ini paling penting, untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Silakan ditutup. Nah, jadi pengertiannya apa? Jadi kadang-kadang kita bekerja, bos lagi nggak ada, gitu kan? Kadang-kadang ya namanya orang kadang-kadang kan suka nakal. Ya, mungkin saya juga dulu begitu. Ya. Tapi kalau kita udah mengenal ayat ini, kita sebenarnya juga malu sendiri kalau nakal. Ya kan sudah disebutkan ayat tadi gitu ya. Untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, jadi apapun yang kita lakukan harus seperti itu. Karena ingat, Tuhan itu tidak pernah luput mengawasi kita. Mau 1/juta second kek, 1/juta detik kek, 1/miliar detik pun, ya, kita ada di dalam kasihnya dan juga perlindungannya. Ya, jadi itu yang dimaksud barangkali lompatan finansial. Kemarin tuh saya lupa kasih Pastor Ben, sebenarnya kata T-nya itu cakep itu kalau dibikinnya salib. Bentuknya T-nya, lompatan. Jadi salibnya tuh, T-nya tuh dibikin salib. Cuman udah keburu di viral, jadi Pak Ben juga pikir gak enak kan kalau diganti. Saya juga lupa karena baru ingat, saya kenapa nggak T-nya kita bikin salib ya, seperti itu. Jadi mungkin buat lain kali kalau ada yang T begitu, kita bikin aja salib gitu kan. Jadi seorang bisa mengerti bahwa ini adalah untuk kemuliaannya ya. Jadi dari saya itu saja barangkali, dan memang kalau mau session yang beginian memang mesti panjang, karena kan mesti ada contoh-contohnya dan diskusinya, tapi mungkin waktu nggak cukup. Nanti biar lain kali kita cari session yang lain. Mari kita tundukkan kepala. Bapak, terima kasih untuk malam hari ini, hamba-Mu sudah selesai bicara. Saya mengucap syukur untuk kebaikan Engkau yang tidak pernah tinggalkan kami dalam keadaan apapun. Ampuni kami Bapa apabila kami masih melakukan kesalahan-kesalahan dalam keseharian, dalam kehidupan kami. Dan kami mengampuni juga orang yang bersalah kepada kami Bapa. Terima kasih Bapa, pimpin kami dalam hari-hari selanjutnya di tengah suasana COVID yang masih tidak menentu ini. Namun kami percaya bahwa Engkau tidak akan meninggalkan kami. Terima kasih Bapa. In Jesus name we pray. Amen. Terima kasih Bapak Ibu, Pastor Hebron. Terima kasih Pak Denny. Ya, Elidin, terima kasih Ellen. Terima kasih sudah bantu. Saya izin harus tinggalkan karena ada acara lain. Terima kasih Bapak-Bapak Ibu yang saya hormati. I love you all and salam sehat.
Bye bye. Love you Pastor. too, Terima Pastor. kasih, Pak Bye. Hebron. God bless you, Bye-bye. God bless you, Pastor. Bye bye. 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 Oke. Baik.